Pembahasan kali ini adalah tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi dalam hal ini kalau kita mau menggambar pertidaksamaan linier dua variabel, maka kita harus bisa menggambar persamaan linier dua variabel. Kita harus bisa menggambar dulu. Dalam hal ini adalah persamaan garis. Setelah kita bisa menggambar garisnya, maka kita harus menentukan daerahnya. Menentukan daerah yang diminta. Ini nggak terlalu susah. Yang diminta dengan cara ambil angka, ambil titik tertentu yang bukan di garis tersebut. Terus kemudian baru kita arsir daerahnya. Pada saat kita mau menggambar persamaan garis, ada beberapa hal yang kita harus tahu caranya. Jadi ada beberapa rumus yang diperlukan. Misalnya kita mau mencari persamaan garis. Kalau kita mau menentukan persamaan garis, sebenarnya ada banyak ya. Jadi misalnya diketahui dua titik. Kalau dia diketahui dua titik, di mana di sini titiknya adalah x1, y1 dan x2, y2, maka kita butuh rumus yang ini. X kurangi x1 dibagi x2 kurangi x1 sama dengan y min y1 per y2 kurangi y1. Atau mungkin diketahui satu titik dan satu gradien. Satu titik, misalnya satu titiknya itu adalah x1, y1 dan gradien nilainya adalah m. Maka kita bisa menentukan persamaannya adalah y min y1 sama dengan mx min x1. Atau mungkin kita tahu titik potong daripada sumbu x dan sumbu y. Titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y, sehingga gambar grafiknya itu, gambar garisnya itu adalah seperti ini. Apakah x-nya positif atau negatif nggak masalah, y-nya positif atau negatif juga nggak masalah. Kita punya gambar grafik seperti ini adalah a-nya, ini adalah b-nya. Kita bisa nulisin persamaannya itu x per a dibagi y per b sama dengan 1. Atau mungkin ada beberapa orang yang dia tuh menuliskan langsung dikali sama ab. Berarti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Bx ditambah sama ay sama dengan ab. Jadi terserah mau ngafalin yang mana. Terus kemudian kita juga harus tahu tentang cara mencari perpotongan pertidaksamaan linier dua variabel. Nanti sambil kita mengerjakan ya, apakah dia itu perlu atau enggak. Misalnya kita diminta untuk mencari daerah penyelesaian tertentu. Saya ambil contoh yang gampang dulu ya. Misalnya kita diminta untuk mencari pertidaksamaan daripada ini, x ditambah y kurang dari sama dengan 10. Terus kemudian kita diminta untuk, ini pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, yaitu adalah 2x ditambah sama y kurang dari sama dengan 12. Yang ketiga, x lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, y lebih besar daripada 0. Nah, kalau kita mau menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel, itu sebenarnya dia terdiri atas dua jenis kemungkinan, yaitu adalah dia diketahui pertidaksamaan, kita mau gambar grafik, kita mau nyari tahu grafiknya, atau kita diketahui pertidaksamaan. Jadi kita diketahui daerah penyelesaian namanya. Terus kemudian kita diminta untuk mencari pertidaksamaan. Jadi ini dua hal yang kebalikan antara yang atas, yang pertama, dan yang kedua. Saya kasih contoh untuk yang diketahui pertidaksamaan, kita mau gambar grafik dulu. Jadi seperti ini. Nah, pada saat kita mau gambar daerah penyelesaian, itu ada dua kemungkinan, yaitu adalah yang diarsir itu yang betul, seperti ini. Yang satunya nanti saya mau gambar soal ini juga,
tapi yang diarsir adalah yang salah. Nanti saya tunjukin kenapa kita harus pakai ini, kita harus pakai ini. Kalau yang pertama, kita harus menggambar daripada garisnya. Jadi di sini kita harus gambar persamaan garis daripada ini, tandanya dibikin sama dengan X plus Y sama dengan 10. Cara paling gampang adalah kita bikin kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kita cari Y-nya. Terus kemudian kita masukin kalau Y-nya 0, kita cari tahu X-nya berapa. Terus kemudian kita gambar. Yang satunya juga kita harus gambar garis untuk 2X ditambah sama Y sama dengan 12. Jadi kalau X-nya 0, kita ganti Y-nya 12. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya dapat 6. Terus kemudian kita gambar dulu. Saya gambar karena ini dia terletak di kuadran 1, saya gambarnya agak Y-nya paling tinggi berapa? 12. Berarti dia lebih banyak. Saya gambarnya agak ke bawah ya. 12 itu cukup enggak ya? Vertikalnya 12. 2, 4, 6, 8, 10. Oh enggak cukup. Berarti diulang lagi 12. Atau saya ambil Y-nya itu 2 kotak ya, X-nya. Ya oke, 2 kotak aja. Jadi tetap di situ. Atau X-nya juga 2 kotak aja. Ini Y-nya 12, berarti di sini ini 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini 12. Terus kemudian X-nya juga sama ya, saya nggak tulisin dulu. 2, 4, 6, 8, 10. Nah sudah, terus kemudian kita gambar 0,10, 10,0. 0,10, 10,0 itu kalau kita gambar itu akan kayak seperti ini. Terus kemudian kita tulisin gambar garisnya di sebelah kanan. Jadi ini adalah persamaan garis X plus Y sama dengan 10. Nah sekarang kita yang satunya juga digambar dulu ya. 0,12, 6,0, 6-nya ada di sebelah sini, 0,12 di sini. Kalau ngerjain beneran gambarnya pakai penggaris ya supaya dia gambarnya bisa rapi ya, jangan kayak seperti yang saya kerjain sekarang. 2X ditambah sama Y kurang dari 12 sama dengan 12. Nah sekarang baru kita tentuin daerahnya. Kalau kita mau menentukan daerahnya, kita ambil titik yang dia itu bukan terletak pada garisnya. Jadi titik-titik yang dilewatin oleh garis tadi nggak boleh. Sekarang kita mau gambar dulu untuk X plus Y kurang dari sama dengan 10. Jadi saya nggak boleh ngambil titik 0,10 atau 10,0. Titik yang paling gampang untuk diambil, untuk diperbandingkan itu adalah titik 0,0. Di sini kan untuk X plus Y sama dengan 10 kan ada dua kemungkinan. Apakah daerahnya ke sana ataukah daerahnya ke sana. Dalam hal ini kalau misalkan saya ambil 0,0, berarti daerah yang saya maksud itu adalah yang arahnya ke sisi sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kita masukin X 0 dan kemudian Y 0, terus kemudian kita cari tahu apakah titik itu benar atau tidak. X 0 tambah 0 berarti hasilnya 0 terhadap 10. Ini kan nilainya kan kurang dari. Berarti betul. Titik 0,0 adalah titik yang betul. Kalau dia adalah titik yang betul dan kita mau arsir daerah yang betul, berarti arsirannya itu adalah ke arah titik itu. Jadi kalau misalkan kita mau gambarnya itu kayak gini. Cuma kalau misalkan kita mau arsirnya itu adalah arsir yang betul, maka kita harus ngarsirnya itu cukup rapi, karena hasil daripada penyelesaian itu adalah daerah-daerah yang dia itu merupakan perpotongan dari semua arsiran. Jadi nanti kelihatannya akan berantakan. Saran saya kalau misalkan mau gambar arsirannya itu harus cukup rapat. Jadi jangan gambar arsirannya itu kayak gini gede-gede, karena nanti nyari perpotongannya susah. Terus kemudian arahnya juga jangan arahnya sama. Misalkan kita bikin kayak gini, arahnya kita bikin horizontal. Terus kemudian nanti ada garis tertentu, kita juga bikin arahnya horizontal gini. Kecuali kita bedakan dari sisi kerapatannya dia. Jadi kita akan bingung perpotongannya yang mana.
Jadi bikin supaya dia tuh gambar arsirannya tegak lurus aja. Ini tegak lurus gitu, kira-kira tegak lurus, nggak usah bener-bener pas tegak lurus. Jadi pada saat pas kita bikin kayak gini, nanti arah arsirannya akan berbeda. Kan tegak lurusnya kan jadi kayak gini kan. Mungkin dibedain kerapatan atau mungkin dibedain warna boleh. Itu kalau kita mau arsirannya yang betul. Jadi gambar-gambar yang dia itu merupakan perpotongan dari mereka, itu gampang nyarinya. Yang kedua, untuk 2x plus y kurang dari 12. Ya udah saya ubah pen aja agar supaya ada perbedaannya. Di sini saya mau ambil lagi 0,0. Ini masukin 0, ini masukin 0. Kurang dari daerahnya berarti kan ada dua kemungkinan. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. 0,0 itu daerah yang ke kiri dan itu betul. Jadi arsirannya itu akan arahnya ke sini. Ini. Nah, sekarang sudah mulai ribet kan? Udah. Diterusin juga boleh ya. Ini terusin ke sini. Diterusin. Terus kemudian untuk X lebih besar daripada 0. Ini itu adalah sumbu Y. Sumbu Y itu adalah garis untuk X sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita mau mencari daerahnya, kalau untuk X lebih besar daripada 0 berarti kan arahnya harusnya ke kanan. Jadi kita gambar garisnya itu seperti itu. Karena ini yang diarsir kan yang betul. Nah kan sudah mulai ribet kan. Tuh. Sudah mulai susah kelihatannya. Ini pertidaksamaannya 4. Terus kemudian untuk yang Y lebih besar daripada 0. Ini udah. Y lebih besar daripada 0 yang sekarang. Ini gambar daripada sumbu X. Sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Y lebih besar 0 berarti arah gambar garisnya ke atas ya. Nah kayak gitu. Nah kan sudah mulai susah kan. Nah yang kita cari sekarang itu adalah daerah yang merupakan perpotongan daripada mereka berempat. Daerah yang merupakan perpotongan daripada mereka berempat tuh yang ini. Jadi daerahnya itu diapit di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tapi kan sudah mulai susah untuk melihatnya. Nah sekarang saya bandingin dengan yang diarsir yang salah untuk soal yang sama. Ini di sini yang diarsir adalah yang salah. Saya tulis dulu soalnya, terus kemudian langkah penyelesaiannya hampir sama kayak seperti yang tadi. X plus Y kurang dari sama dengan 10. Jadi kita harus gambar garis untuk X plus Y sama dengan 10. Tadi kan kita punya koordinat 0,10 sama 10,0. Saya gambar dulu. Saya gambar agak ke sebelah kanan aja karena satu kotak kan 2, jadi kan dia kan nggak terlalu mepet space-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini angka 10. Terus kemudian ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka 10. Tadi masih ada satu angka 12. Saya siapin sekalian. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus kemudian kita gambar garisnya. Saya mesti agak hati-hati karena saya nggak pakai penggaris. Ini X plus Y sama dengan 10. Saya gambar satu biji dulu. Ambil titik 0,0. Di sini ambil titik 0,0 kurang dari 10. Berarti ini kan termasuk daerah yang benar. Daerah yang kesini itu berarti adalah daerah yang benar. Karena kita mau yang diarsir yang salah, berarti yang kita arsir itu yang ke sana. Nah, perbedaannya adalah kalau untuk yang diarsir itu yang salah, kita gambarnya agak berantakan sedikit nggak masalah. Karena nanti daerah yang benar itu adalah daerah yang benar-benar bersih. Kalau yang diarsir yang benar, daerah yang benar itu adalah daerah yang merupakan perpotongan daripada semua dari arsiran. Jadi nggak masalah kalau ini agak jelek sedikit. Terus kemudian pertidaksamaan yang kedua, tadi kan diketahui 2x ditambah sama y kurang dari sama dengan 12. Jadi kita harus gambar dulu untuk garis 2x ditambah sama y sama dengan 12. Tadi kan kita sudah mendapatkan kalau x-nya 0, y-nya 12. Kalau y-nya 0, kita mendapatkan x-nya itu adalah 6. Jadi kita gambar 0,12, 6,0, 6 itu di sini. Jadi kita gambar garis tersebut. Gambar garisnya itu seperti ini. Tuh. Persamaannya ditulis 2x ditambah sama y sama dengan 12 supaya kalau kita butuh nyari perpotongan itu gampang. 0,0 cek lagi di sini 0,0 kurang dari sama dengan 12 berarti daerah 0,0 itu benar. Kita arsirnya yang salah, berarti arsirnya itu ke sini.
Ini diarsir. Ya. Terus kemudian untuk X lebih besar daripada 0. X lebih besar daripada 0 berarti kan harusnya dari sumbu Y ini arahnya ke kanan. Tapi yang diarsir itu jadinya ke kiri karena kita arsir yang salah. Nah, arsirnya seperti itu. Berantakan aja nggak apa-apa. Terus kemudian Y-nya lebih besar daripada sama dengan 0. Ini adalah garis Y sama dengan 0. Jadi yang diminta arsirnya yang harusnya yang daerah benernya ke atas. Jadi kita arsirnya yang bawah. Nah, coba lihat sekarang. Nah, sekarang hasil yang benernya itu daerah yang bersih. Ini daerah penyelesaiannya. Jadi kelihatannya lebih bagus karena daerah yang merupakan penyelesaiannya itu daerah yang sama sekali nggak kena arsiran kita. Jadi ini lebih gampang sebenarnya, karena kalau misalkan kita bandingin dengan yang sebelumnya, ini jadi kelihatan ribet karena kita ya memang harusnya seperti ini, tapi kalau misalkan kita kerjain seperti ini, gambarnya itu harus cukup rapi. Mungkin pakai pen warna yang berbeda untuk arsiran yang berbeda, jadi kelihatan. Nah, sementara ini kalau misalkan kita gambar arsiran yang salah, kita gambarnya berantakan pun nggak usah pakai pen warna juga hasilnya kelihatan. Jadi berbeda. Saya lebih sarankan untuk yang diarsir itu adalah daerah yang salah karena mencari daerah penyelesaiannya lebih mudah. Kita menginjak ke contoh 2. Ini agak berbeda karena dia daerahnya itu merupakan daerah yang ada 2. Kalau sebelumnya tadi kan arsirannya kan ke kiri aja atau ke kanan aja kan. Nah, di sini beda karena kita harus mencari 2 kemungkinan. Contohnya adalah 2x minus y ditambah sama 4. Terus kemudian di sini ada persamaan lagi, x minus y ditambah sama 1 kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau dia kurang dari sama dengan 0, ini kan ada 2 kemungkinan, yaitu adalah kemungkinan di mana nilainya ini tuh positif. Di sini kemungkinannya negatif, karena positif dikali sama negatif kan hasilnya kan negatif. Jadi kemungkinan yang pertama ini merupakan jawaban. Kemungkinan yang kedua juga merupakan jawaban jika dia di sini itu negatif, ini positif. Jadi kebalikan, karena hasilnya juga negatif. Tapi terlebih dahulu sebelum kita menggambar, kita harus tahu dulu persamaan garisnya. Jadi ini dibikin sama dengan 0. Kita harus bikin 2x minus y ditambah sama 4 itu sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan 2x min y sama dengan minus 4. Digambar sama kayak seperti tadi. Cari tahu kemungkinan kalau x-nya 0, y-nya berapa. Y-nya dapetnya 4. Terus kemudian kalau y-nya 0, x-nya berapa. X-nya adalah min 2. Terus kemudian nanti kita gambar. Gambar yang satunya adalah x min y plus 1 sama dengan 0. Jadi kita punya x min y sama dengan min 1. Kalau x-nya itu 0, y-nya ketemu 1. Kalau y-nya itu 0, x-nya ketemunya min 1. Terus kemudian kita gambar. Karena di sini itu ada plus sama minus, berarti saya gambarnya agak di tengah-tengah. Terus kemudian saya bikin kemungkinan satu kotaknya itu setengah satuan aja. Jadi gambarnya bisa kelihatan gede daripada kalau satu kotaknya itu satu satuan. 0 sampai 4. Oh, 4 ya. 4. Oh, nggak bisa. Gambarnya nggak cukup. Saya sudah terlanjur bikin salib sumbunya. 4 itu kalau satu kotak itu setengah, berarti dia akan butuh 8 kotak. Jadi satu kotak satu satuan aja ya. Satu kotak ini satu satuan. Jadi saya langsung gambar. Untuk grafik yang pertama 0,4 ada di sini. Terus kemudian min 2,0 ada di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar garisnya itu kayak gini. Ya. Persamaannya ditulis di atas saja. 2x min y plus 4 sama dengan 0. Yang satunya 0,1 min 1,0. 0,1 min 1,0. Aduh, gambarnya jelek sekali. Gambarnya di sini. Berarti gambar garisnya itu kayak gini. Perpotongannya di bawah berarti ya. Di sini sama di situ. Oke. Ini gambar garisnya itu kebuka, ini juga lebih kebuka ke sono. Persamaannya x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mencari daerahnya.
Kalau kita mau mencari daerahnya, berarti kita harus cek satu-satu. Saya kerjain yang pertama di sisi sebelah sini aja. Berarti kita mau mencari 2x min y. Ini kemungkinan yang pertama ya. 2x min y plus 4 maunya positif. Berarti kalau kita tulis 4-nya pindah ke sebelah kanan, ini min 4. Terus kemudian yang satunya adalah x min y ditambah sama 1, maunya kurang dari 0. Jadi x min y itu kurang dari min 1. Nah sekarang kita cek angka 0,0 kan dia kan daerah yang katakanlah nggak dilewatin oleh mereka berdua kan. Jadi di sini kita bisa pakai 0,0 di sini 0,0. Di sini agak berbeda daripada soal yang nomor 1 tadi. Kalau soal yang nomor 1 kan pertidaksamaannya kan ada 4. Sementara yang ini kan pertidaksamaannya ada 1. Jadi akan sangat mudah jika kita mengarsirnya itu daerah yang benar. Kalau dia pertidaksamaan cuma 1. Karena dia kan nggak ribet kecampur sama yang lain. Kalau pertidaksamaannya dia ada banyak, kita arsir yang salah. Nah ini sekarang kita mau arsir yang betul. Arsir yang betul. Karena pertidaksamaannya itu cuma 1. 0,00 berarti di sini 0 lebih besar daripada min 4. Berarti kesimpulannya adalah betul. Memang 0 lebih besar daripada min 4. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama, arsirannya ke sini ya. Ini kan yang pertama. Ini yang pertama. Terus kemudian saya masukin yang satunya untuk 0,0. Ini dimasukin 0. Ini dimasukin 0 juga, berarti 0 kurang dari min 1. 0 kurang dari min 1 adalah salah, sehingga arsirannya ke sini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nyari tahu perpotongan daripada mereka, untuk bagian yang pertama ini arsirannya adalah yang di sini aja. Nih, arsirannya. Itu yang pertama. Yang bawah kan nggak muncul, soalnya kan yang satunya kan ini ke sini, yang ini kan ke sini. Jadi kan mereka nggak ketemu di bawah, mereka cuma ketemu di atas saja. Terus kemudian yang kedua itu adalah untuk pertidaksamaan pertama nilainya minus, pertidaksamaan kedua nilainya plus. Saya gambar dengan warna berbeda, saya taruh di sisi sebelah kanan. Sekarang kita kerjain yang ini. Berarti kita punya 2x minus y ditambah sama 4 maunya kurang dari 0. Berarti kesimpulannya 2x dikurangi y kurang dari min 4. Pertidaksamaan yang satunya adalah x min y ditambah sama 1 maunya positif. X dikurangi y lebih besar daripada min 1. Sekarang kita cek lagi. Saya mau cek untuk 0,0. 0,0 berarti dalam hal ini 0 kurang dari min 4 adalah salah. Sehingga untuk daerahnya saya gambar pakai warna kuning ya. 0,0 nggak benar. Berarti hasilnya harusnya ke sini. 0 kurang dari min 4. Salah. Gambarnya kan yang ini, gambar garisnya 0,0. Kalau tadi benar, sekarang nggak benar. Berarti yang diarsir adalah harusnya ke sini. Terus kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, saya mau masukin 0,0 lagi. Di sini masukin 0, di sini masukin 0. Berarti 0 lebih besar daripada min 1. Kesimpulannya adalah benar. Pertidaksamaan yang kedua itu yang ini. Jadi yang diarsir itu adalah yang ini. Jadi kalau kita nyari tahu perpotongannya, kita cari tahu ketemunya di mana, dan ketemunya di sini. Nah, hasilnya adalah itu. Jadi dia biasanya untuk soal-soal yang kayak gini bentuknya pasangan ya. Kalau lain kali kita punya gambar garis kayak gitu sama gitu, misalnya hasilnya adalah di sini. Ya, yang satunya biasanya di sebelah sini. Kalau kita punya gambar garis kayak gini, yang satunya di sebelah sini. Nah, biasanya yang satunya di sini. Jadi ketemu satu, yang satunya itu biasanya ketemu juga. Ini tipe soal yang kedua. Kalau dia pertidaksamaannya ada dua di satu sisi yang sama. Saya kasih contoh lagi satu pertidaksamaan, tapi dia kebalikannya. Kalau yang tadi kan dia kan ada dua jenis kemungkinan. Yang pertama adalah dia diketahui pertidaksamaan, kita mau nyari tahu gambar.
Nah, sekarang saya mau kasih contoh untuk dia kalau diketahui daerah penyelesaian, kita mau nyari tahu pertidaksamaan. Bagaimana caranya menyelesaikan? Sekaligus sambil kita akan lengkapin rumus kalau misalkan dia itu ada yang kurang. Nah, sekarang saya mau gambar grafik untuk, jadi ini soalnya ya, saya gambar dulu. Ini sumbu X-nya, terus kemudian di sini sumbu Y-nya. Saya ambil contoh yang simple ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita punya gambar garis ini. 4 di sini. Saya mau menghubungkan titik 4 sama min 1. Ini min 1. Ini adalah titik untuk 4. Terus kemudian saya mau menghubungkan titik 2 sama 6. 2 di sini dan 6 di sini. 6-nya di 2, 4, 6 di sini. Ini 6. Ini adalah titik 2. Terus gambar satu lagi ada di min 2 di sini. Ini min 2. Nah, sekarang daerahnya yang diminta ya, kalau dia itu diketahui daerah penyelesaian, kita suruh nyari tahu pertidaksamaan, berarti daerah yang diarsir itu adalah daerah yang benar ya. Kebalikan. Ini daerah penyelesaiannya. Jadi kalau ini adalah daerah penyelesaiannya, kita harus nyari tahu pembatasnya. Pembatasnya ada berapa sisi. Dalam hal ini jumlah sisinya itu ada 3. Ini adalah sisi yang pertama, ini adalah sisi yang kedua, dan ini adalah sisi yang ketiga. Berarti kita harus mencari 3 pertidaksamaan. Jadi kalau misalkan kita mau mencari pertidaksamaan yang pertama, kita harus nyari persamaannya dulu. Jadi dari yang pertama itu kan dia kan menghubungkan titik min 1 sama 4. Jadi kalau kita gambar garisnya kan seperti itu. Jadi kalau kita mencari lagi persamaannya dan dengan menggunakan persamaan yang ini, lebih gampang kalau kita pakai yang ketiga ya, X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita tulisin di sini, X dibagi sama min 1 ditambah Y dibagi sama 4 hasilnya sama dengan 1. Kalau kita kali sama min 4, kita akan mendapatkan 4X dikurangi Y sama dengan 1. Sama dengan min 4. Kan dikali sama, ini dikali semua sama min 4. Udah? Terus kemudian kita tentuin titik supaya kita bisa tahu daerahnya. Kan dia kan daerahnya kan dari ini mau ke kanan. Jadi titik 0,0 itu adalah titik yang benar. Jadi kita masukin di sini itu 0, terus kemudian kita masukin di sini 0. Dicari hasilnya 0 terhadap min 4. Terus kemudian kita tentuin lebih besar atau lebih kecil gini. Ya siapa yang lebih gede? 0 kan lebih gede daripada min 4. Berarti gambarnya kayak gitu. Jadi pertidaksamaannya kita bisa tulis dengan menggunakan ini, 4X dikurangi sama Y lebih besar sama dengan min 4. Nah itu pertidaksamaan yang pertama. Nah sekarang pertidaksamaan yang kedua, yang menghubungkan titik 2 dan 6. Kita bikin persamaannya dulu. X dibagi 6 ditambah sama Y dibagi 2 sama dengan 1. Kita kaliin sama 6 semua. Berarti kita bisa mendapatkan X ditambah sama 3Y sama dengan 6. Gitu. Titik 0,0 juga adalah titik yang benar. Jadi kita bisa pakai 0,0 lagi. 0 sekarang mau terhadap 6. Jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi kita bisa tulisin pertidaksamaannya adalah X ditambah sama 3Y kurang dari sama dengan 6. Ini pertidaksamaan yang kedua. Ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang pertidaksamaan yang ketiga. Itu paling gampang. Karena gambar garis ini adalah Y sama dengan min 2. Jadi pertidaksamaan yang ketiga kita tinggal cari tahu daerah yang mintanya ke atas itu adalah lebih kecil atau lebih besar. Dan dalam hal ini adalah lebih besar. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Jadi gambar yang garis yang benar-benar horizontal atau gambar garis yang benar-benar vertikal itu gampang. Jadi tinggal dikasih lebih besar atau lebih kecil. Itu semua adalah penjelasan untuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.